yang biasa belajar, ini Samsul dan Tio. Saya sekalian, hari ini kita akan membahas sistem ekskresi. Bapak yakin adik-adik pernah mendengar apa itu sistem ekskresi? Karena bab ini pernah dipelajari di kelas sebelumnya, yakni kelas 7, bahkan di SD sekalipun pernah, meskipun dengan nama lain. Karena apa? Karena sistem ekskresi merupakan salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Baik, kita akan perkenalkan apa itu sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, karena ini merupakan zat sisa metabolisme atau zat sisa secara umum, otomatis harus dikeluarkan dari tubuh kita. Karena apa? Karena kalau kita biarkan berada di dalam tubuh, zat ini akan menjadi racun atau penyakit. Adik-adik pasti pernah mendengar ada seseorang tetangga atau bahkan saudara kita yang harus keluar ke rumah sakit untuk keperluan cuci darah. Nah, kenapa demikian? Karena darah yang dikandungnya tidak bisa dikeluarkan dalam arti dibersihkan oleh salah satu organisme sistem ekskresi. Nah, jadi juga pasti pernah mendengar ada seseorang yang terkena penyakit kuning. Kenapa demikian? Karena ada zat sisa metabolisme dari hati yang harusnya dikeluarkan dalam masuk ke pembuluh darah, sehingga dia nampak seperti orang yang terkena penyakit berwarna kekuningan, karena zat yang dikeluarkan tersebut berwarna hijau atau kekuningan. Ya. Baik, jadi kita akan coba bahas tentang sistem ekskresi lebih lanjut. Nah, apakah yang dikeluarkan oleh tubuh kita semua adalah bagian dari sistem ekskresi? Tentu tidak. Air mata dikeluarkan. Apakah air mata bagian dari sistem ekskresi? Kemudian air liur yang dikeluarkan juga apakah bagian dari sistem ekskresi? Juga belum tentu. Nah, oleh karena itu, untuk membahas sistem ekskresi lebih lanjut, adik-adik harus menguasai secara umum sistem pengeluaran yang ada dalam tubuh kita. Secara umum, sistem pengeluaran itu ada 3. Ada yang kita kenal dengan nama ekskresi, kemudian ada sekresi, dan ada defekasi. Nah, ekskresi sudah kita lihat tadi, dia mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tidak digunakan kembali. Sedangkan kalau sekresi, dia juga mengeluarkan, tetapi yang dia keluarkan adalah zat-zat yang berguna atau bermanfaat. Ya. Di antaranya ada yang berupa enzim, kemudian hormon, dan sekret-sekret yang lain seperti kelenjar minyak, mengeluarkan minyak, kemudian air mata juga mengeluarkan air mata yang berperan untuk melumasi mata kita dan sekaligus membunuh kuman yang masuk ke dalam mata kita. Berbeda dengan ekskresi dan sekresi. Kalau ekskresi dan sekresi yang dikeluarkan biasanya berupa cairan, sedangkan kalau defekasi mengeluarkan zat padat, sehingga bisa diperhatikan dari kaca pengeluaran dalam bentuk padatan pengeluaran dari mana dia? Dari zat sisa atau boleh kita sebut saja pengeluaran sisa pencernaan. Dan umumnya berupa padatan. Nah, inilah yang sebenarnya kita sering kenal dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai atau disebutkan dengan nama buang air besar atau puk yang mungkin populer saat ini digunakan. Baik, ini sebagai pembahasan kita di sistem ekskresi. Dan selanjutnya adalah apa yang akan kita kuasai di sistem ekskresi. Paling tidak, adik-adik harus menguasai organ-organ penyusun sistem ekskresi. Dan zat yang dikeluarkan kemudian dilanjutkan dengan